Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Di sini saya Muhammad Rifan Syahwaluddin dengan nomor NPM 1220347 dari kelas konsentrasi OSDM. Di sini di video pembelajaran selanjutnya yaitu membahas tentang memperbaiki kompetensi dari mata kuliah Manajemen Inovatif yang diampu oleh Bapak Sandi Nasruddin Wibowo SEMM. Baik, di yang pertama di sini adalah ada jenis dan kategori kompetensi. Nah, di sini yang pertama ada menurut Lane Spencer dan Sing Spencer pada tahun 1993. Kompetensi adalah karakteristik dasar perilaku individu yang berhubungan dengan kriteria acuan efektif dan atau kinerja unggul di dalam pekerjaan atau situasi. Nah, di sini ada menurut Michael Armstrong pada tahun 1994. Kompetensi apa yang orang bawa pada suatu pekerjaan dalam bentuk tipe dan tingkat perilaku yang berbeda. Nah, di sini juga ada menurut NCVQ dan Margaret Dale pada tahun 2003. Kompetensi adalah kemampuan untuk menjalankan aktivitas dalam pekerjaan. Nah, di sini juga ada menurut Training Agency pada tahun 1988. Kompetensi adalah kemampuan untuk menjalankan aktivitas dalam pekerjaan atau fungsi sesuai dengan standar kerja yang diharapkan. Nah, di sini juga ada menurut Mike Candace pada tahun 1993. Nah, kompetensi adalah karakteristik dasar personal yang menjadi faktor penentu sukses tidaknya seseorang dalam mengerjakan suatu pekerjaan atau situasi. Nah, di sini juga ada menurut SK Kepala BKN. Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki seorang pegawai negeri sipil yang berupa pengetahuan yang diperlukan dalam tugas jabatannya sehingga PNS tersebut dapat melakukan tugasnya secara profesional, efektif, dan efisien. Nah, selanjutnya di sini ada komponen kompetensi. Yang pertama ada motivasi. Motif mengerjakan, mengarahkan dan menyeleksi perilaku terhadap tujuan atau kegiatan tertentu. Nah, selanjutnya ada concept. Sikap, nilai, dan citra dari diri seseorang. Nah, di sini ada skill. Kemampuan untuk melaksanakan tugas fisik tertentu atau tugas mental tertentu. Nah, di sini ada traits atau karakteristik fisik, respon konsisten terhadap berbagai situasi dan informasi. Nah, di sini ada knowledge, yaitu pengetahuan seseorang dalam bidang spesifikasi tertentu. Nah, di sini ada perlunya kompetensi diperbaiki, determinan yang mempengaruhi membentuk kompetensi. Yang pertama ada kepercayaan dan nilai. Kepercayaan dan nilai seseorang terhadap sesuatu sangat berpengaruh terhadap sikap dan perilaku seseorang. Di sini ada keahlian dan keterampilan. Aspek keahlian dan keterampilan ini memegang peran penting dalam membentuk kompetensi. Nah, di sini ada pengalaman. Pengalaman merupakan elemen yang paling penting dalam membentuk penguasaan kompetensi seseorang terhadap tugas. Di sini juga ada karakteristik personal, yaitu karakteristik kepribadian seseorang turut berpengaruh terhadap kompetensi seseorang. Ada juga motivation atau motivasi. Motivasi seseorang terhadap suatu pekerjaan aktivitas akan berpengaruh terhadap hasil yang dicapai. Nah, di sini juga ada isu emosional, yaitu hambatan dan blok emosional sering membatasi penguasaan kompetensi. Nah, di sini ada kapasitas intelektual. Kapasitas seseorang akan berpengaruh terhadap penguasaan implementasi atau kompetensi. Nah, di sini juga ada di selanjutnya yaitu ada tingkat perbaikan kompetensi. Yang pertama ada mudah diperbaiki. Nah, di sini menggambarkan orang lain, efisiensi produksi, kerja tim, keahlian teknis, orientasi dan pelayanan untuk mengelola kinerja.
Nah, di sini aja agak sulit diperbaiki, yaitu orientasi hasil, kualitas, kepuasan, pengaruh, penyelesaian konflik, pemikiran, analisis kecerdasan, dan organisasional. Nah, di sini ada sulit diperbaiki, yaitu inisiatif of inovasi, integritas, dan kejujuran, pengelolaan tekanan, kejiwaan, pemikiran konseptualis, dan fleksibilitas. Nah, di selanjutnya ada perbedaan kompetensi dan konsep lain. Nah, kompetensi sendiri merujuk pada pendekatan perilaku tertentu dijadikan parameter untuk mampu melaksanakan pekerjaan secara efektif, berhasil, dan unggul atau superior. Nah, di sini ada komponen kompetensi, yaitu komponen kompetensi sendiri terdiri dari dorongan, sifat, citra diri, peran sosial, dan kemampuan. Itu menurut Boycis pada tahun 1962. Nah, di sini ada komponen pemahaman kompetensi, pengetahuan seseorang, keterampilan perilaku, menurut Spencer pada tahun 1993. Dalam hal pemahaman kompetensi perlu dijelaskan pengertian pemahaman, pengetahuan, keterampilan, dan bakat untuk mengetahui sejauh mana perbedaan kebersamaan dari konsep tersebut. Itu menurut Spencer pada tahun 1993. Di sini ada metode penilaian kompetensi alternatif untuk desain kompetensi. Yang pertama ada desain studi terbaik klasik dengan menggunakan sampel. Yang kedua ada desain studi pendek dengan panel ahli. Yang ketiga ada studi terhadap pemegang jabatan dan pekerjaan di masa depan. Nah, di selanjutnya ada rancangan studi. Rancangan studi adalah rancangan studi terbaik model atau kompetensi dengan menggunakan sampel yang terdiri dari 6 tahap. Itu menurut Spencer dan Spencer. Nah, tahap yang pertama yaitu menetapkan kinerja yang efektif. Oke. Yang kedua ada mengidentifikasi kriteria sampel. Yang ketiga ada mengumpulkan data. Yang keempat ada analisis data dan pengembangan modal berkompetensi. Yang keempat ada validasi modal dan kompetensi. Yang kelima ada mempersiapkan persiapan modal dan modal kompetensi. Nah, di selanjutnya ada tahap untuk merancang studi kompetensi. Di sini ada 6 tahap untuk merancang studi kompetensi. Yang pertama yaitu menetapkan kriteria. Menetapkan kriteria atau ukuran untuk menetapkan kinerja unggul yang efektif dalam pekerjaan yang akan dipelajari. Yang kedua yaitu mengidentifikasi kriteria sampel. Nah, kriteria efektivitas yang dikembangkan dalam tahap 1 digunakan untuk mengidentifikasi kinerja kelompok, kinerja unggul, dan rata-rata. Nah, yang ketiga ada metode pengumpulan data bervariasi. Terdapat 6 metode yaitu BAY, panel ahli, survei, database model kompetensi, sistem ahli, analisis jabatan, dan observasi langsung. Nah, yang keempat ada analisis data dan pengembangan model. Tahap ini data dan seluruh sumber dianalisis untuk mengidentifikasi kompetensi kepribadian dan keahlian yang dimiliki pekerja. Nah, yang kelima ada validasi model kompetensi. Model kompetensi yang diuji dengan melihat jika model yang dimaksud memprediksikan kinerja dari orang-orang dalam kedua kelompok sampel pada waktu yang sama. Nah, selanjutnya ada mempersiapkan penerapan model kompetensi. Apabila model ini telah divalidasi, model kompetensi ini telah dapat digunakan untuk berbagai keperluan. Nah, di selanjutnya ada tahap mendefinisikan model kompetensi. Yang pertama ada menjelaskan kriteria kinerja. Yang kedua ada mengidentifikasi orang-orang untuk sampel kriteria. Yang ketiga, mengumpulkan data melalui BAY atau metode lain. Nah,
Yang keempat ada menganalisis data untuk mengidentifikasikan kompetensi. Yang kelima ada mengesahkan model kompetensi. Dan yang angka 6 ada mendesain aplikasi. Nah, di selanjutnya ada dimensi kompetensi. Nah, beberapa ahli berpendapat bahwa membagi kompetensi dalam cluster atau gugus dan dimensi seperti yang pertama adalah menurut Boyatrich dalam Williams pada tahun 2002, yaitu kemampuan manajemen dan tindakan, dimensi, efisiensi perancangan, inisiatif, perhatian pada rinci, kontrol diri, dan fleksibilitas. Yang kedua ada Dulwich dalam Armstrong pada tahun 1995, yaitu kemampuan intelektual, perspektif, strategis, analisis, dan penilaian perencanaan dan pengorganisasian. Nah, yang kelima ada Schroeder dalam Williams pada tahun 2022, yaitu kognitif, mencari informasi, pemikiran, konseptual, dan fleksibilitas. Baik, sekian pembelajaran dari materi memperbaiki kompetensi. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.